Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Indriani, NPM 19751005, program studi D3 Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas minggu ke-13 dan ke-12, Tata Niaga Pertanian. Perilaku dan keadaan pasar. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktik transaksi, melakukan pembelian dan penjualan secara horizontal maupun vertikal. Menurut Hashim 1994, perilaku tata niaga dapat berupa praktek penentuan harga, persaingan bukan harga, praktek adventasi, dan penambahan pangsa pasar. Perilaku tata niaga diamati dengan melihat praktik penjualan dan pembelian, sistem penentuan dan pembayaran harga, kerjasama antar lembaga tata niaga, serta praktik tata niaga lainnya. Dalam menganalisis perilaku pasar, digunakan analisis deskriptif agar dapat menganalisa secara mendalam dan objektif mengenai lembaga pemasaran itu sendiri. Kemudian ada pengaruh dalam pembentukan harga. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga, sehingga perilaku pasar dapat menentukan harga produk. Hal ini terjadi karena perilaku pasar ini berupa kegiatan penjualan dan pembelian, sistem penentuan dan pembayaran. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh hal tersebut, karena dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli dan terjadinya proses tawar-menawar terhadap permintaan, sehingga muncul kesepakatan bersama antara kedua pelaku transaksi tersebut terhadap harga yang telah disepakati. Sementara pada keragaan pasar, kegiatan pembelian barang yang dilakukan menimbulkan penentuan harga didominasi pedagang besar. Komoditas yang saya pilih adalah tanaman singkong atau ubi kayu, dan dalam bahasa Latin disebut Manihot exculata. Saya memilih singkong karena dominan di tempat tinggal saya, yaitu Lampung Timur. Karena di sini banyak sekali petani singkong. Dan di sini ada tabel penentu harga, jumlah, serta presentase. Yang pertama, petani ke pedagang pengepul kecil atau lapak. Tawar-menawar 1 ditentukan oleh pedagang pengepul kecil lapak 4, sehingga presentase 20% dan 80%. Kemudian yang kedua, pedagang pengepul kecil atau lapak, kemudian pedagang besar atau pabrik tapioka. Tawar-menawar 2 ditentukan oleh pedagang besar, tapioka 3, sehingga presentase 40% dan 60%. Jenis pasar singkong yang ada di desa saya merupakan pasar monopsoni, di mana para petani menjual hasil komoditasnya ke sebuah pengepul atau lapak singkong yang berada di salah satu desa. Lapak ini berperan sebagai pembeli dan disebut presetter, yaitu harga sudah ditentukan oleh pembeli sehingga penjual hanya dapat menerima atau price taker. Kemudian ada kinerja pasar. Kinerja pasar atau biasa disebut dengan keragaan pasar berkenaan dengan bagaimana pengaruh struktur pasar dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, margin tata niaga, dan volume produksi. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat petani, produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir atau di tingkat retail. Margin pemasaran total atau MT membandingkan harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen akhir. Margin di tingkat lembaga pemasaran atau MI selisih harga jual di tingkat lembaga ke I dengan harga belinya. Efisien pemasaran yaitu margin yang digunakan untuk melihat efisien atau tidaknya suatu kegiatan pemasaran atau kinerja pasar. Namun, kita harus hati-hati dalam mempergunakan konsep margin sebagai indikator efisien. Persepsi yang salah adalah semakin kecil main, semakin efisien, maka rantau margin yang tinggi akibat banyaknya pedagang perantara. Margin yang efisien adalah memberikan balas jasa sesuai dengan fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan lembaga pemasaran. Kemudian merangsang petani untuk terus atau meningkatkan produksi. Dan yang terakhir, memberikan kepuasan untuk konsumen atas nilai tambah produk tersebut. Kemudian ada tabel saluran tata niaga.
Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan minggu lalu, responden yang saya wawancarai memiliki saluran tata niaga yang sama. Dari responden 1 sampai 5, saluran tata niaganya sama. Dan harga jual petani singkong di Desa Labuan Ratu 8 adalah 850 per kilogram. Bisa dilihat sendiri uraian harga serta biaya dan presentase akhirnya. Kemudian ada SCP atau struktur konduk dan performance. Yang pertama adalah struktur pasar. Struktur pasar merupakan gambaran mengenai hubungan antara penjual dan pembeli yang dilihat dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan kondisi keluar masuk pasar atau entry condition. Struktur pasar ada 3, yaitu jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan kondisi keluar masuk pasar. Yang pertama, jumlah lembaga pemasaran. Usaha tani komoditas singkong di Desa Labuan Ratu 8, Kabupaten Lampung Timur melibatkan beberapa pedagang pengepul atau lapak, pedagang besar atau pabrik tapioka atau sering disebut pabrik BW. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan, terdapat 1 pedagang pengepul kecil atau lapak dan 1 pedagang besar pabrik tapioka. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pasar yang terbentuk adalah pasar oligoksoni, yaitu pasar yang terdiri atas beberapa pembeli dengan banyak penjual. Pada struktur pasar ini, pembeli bertindak sebagai price setter atau penentu harga dan penjual sebagai price taker atau penerima harga. Kemudian ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk singkong yang dihasilkan di Labuan Ratu 8, Kabupaten Lampung Timur adalah dari perbedaan jenis komoditas singkong, seperti singkong Thailand, singkong BW, dan singkong asesat, dan ada beberapa petani yang menanam singkong enak. Kemudian yang terakhir ada kondisi keluar masuk pasar. Kondisi keluar masuk pasar di Desa Labuan Ratu 8 ini terlihat mudah. Hanya saja tidak ada penawaran yang dilakukan karena harga jual sudah ditentukan oleh pembeli. Hal ini, pembeli bertindak sebagai price setter atau penentu harga dan penjual sebagai price taker atau penerima harga. Kemudian ada pelaku pasar atau market conduct. Perilaku pasar merupakan gambaran tingkah laku lembaga pemasaran atau petani sebagai produsen, lembaga perantara atau pedagang dan konsumen dalam menghadapi struktur pasar untuk memperoleh keuntungan dan kepuasan yang sebesar-besarnya, meliputi kegiatan pembelian, penjualan, dan pembentukan harga. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga. Pada perilaku pasar pada komoditas singkong di Desa Labuan Ratu 8, Lampung Timur, hampir kegiatan tawar-menawar tidak ada karena harga jual pada komoditas ini sudah ditentukan oleh pembeli yang bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Kemudian ada keragaan pasar atau market performance. Keragaan pasar merupakan gambaran gejala pasar yang tampak akibat interaksi antara struktur pasar market struktur dan perilaku pasar market conduct. Interaksi antara struktur dan perilaku pasar cenderung bersifat kompleks dan saling mempengaruhi secara dinamis. Kinerja pasar merupakan keragaan pasar dari hasil suatu struktur pasar dan keragaan pasar dari hasil struktur pasar dan perilaku pasar. Kinerja pasar merupakan hasil-hasil atau prestasi yang muncul di dalam pasar sebagai akibat terjadinya tindakan-tindakan para pesaing pasar dalam menjalankan berbagai strategi perusahaannya guna menguasai pasar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.